Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bersama materi IPA mengenai gerak pada makhluk hidup. Di bumi ini, makhluk hidup meliputi manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Dari ketiga makhluk hidup ini, ada pergerakannya yang mudah diamati dan juga pergerakan yang tidak mudah diamati. Lalu, mana yang mudah diamati dan mana yang tidak mudah diamati? Kita akan belajar bersama-sama. Pertama, yaitu gerak pada tumbuhan. Gerakan pada tumbuhan tidak mudah untuk kita amati, karena gerakan ini berlangsung lama. Gerakan yang muncul pada tumbuhan berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan. Contohnya, yang pertama, ketika bunga sedang mekar. Ketika bunga mekar ini, dia akan mengalami pergerakan, yaitu dari dia kuncup hingga dia memekar seperti ini. Nah, bisa diamatikan pergerakannya, tetapi kita selama ini tidak bisa mengamati bunga yang mekar secara langsung. Kita hanya mengamati ketika dia kuncup, lalu tiba-tiba dia sudah mekar. Kemudian ada perkecambahan biji. Jadi, biji yang awalnya di dalam tanah maka akan tumbuh tunas, kemudian muncul di permukaan tanah. Hal ini merupakan pergerakan tumbuhan yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan. Perkecambahan ini juga membutuhkan waktu yang lama, sehingga kadang kita tidak mudah untuk mengamatinya. Kemudian ada pergerakan akar. Pergerakan akar ini terjadi ketika akar yang masih sedikit, namun lama-kelamaan akan bergerak dan akan menjadi banyak. Dari ketiga contoh yang ada, semua ini merupakan gerakan yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan. Bunga yang mekar juga termasuk pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian ada kecambahan biji dan juga pertumbuhan dari akar. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan respon. Langsung saja pada contohnya. Yang pertama, ada yang tahu ini bunga apa? Ini adalah bunga Venus. Jadi, bunga ini akan menangkap serangga. Dia mampu bergerak untuk menangkap serangga. Ini bisa diamati pergerakannya. Bunga Venus ini mengeluarkan bau khas, sehingga ketika ada serangga, dia langsung memperangkap serangga. Serangga ini tertarik pada bunga Venus karena baunya yang khas. Selanjutnya yaitu ada Mirabilis jalapa atau bunga pukul 4. Jadi bunga pukul 4 ini dia hanya bisa mekar ketika malam hari. Awalnya kuncup ini, terus dia mekar. Terus perbedaan antara bunga yang ini dengan bunga yang ini apa? Kalau ini dia respon atau mekarnya ketika malam hari. Ketika bunga ini mekar, dia karena pertumbuhan dan perkembangannya. Bisa berlangsung baik itu siang hari atau malam hari. Kemudian yang terakhir ini adalah tumbuhan putri malu. Semua pasti pernah menjumpai tumbuhan putri malu? Jadi pada tumbuhan putri malu ini, ketika kita menyentuh daunnya, maka dia akan menguncup. Nah, ini merupakan salah satu gerak dari tumbuhan. Sampai di sini sudah bisa dipahami kenapa gerakan pada tumbuhan tidak mudah diamati. Karena yang pertama, dia tidak mengalami pindahan tempat dan juga dia mengalami proses yang berlangsung lama sehingga tidak mudah untuk kita amati.
Selanjutnya, kita akan belajar mengenai gerak pada hewan. Gerak pada hewan ini dapat kita amati. Kenapa dapat kita amati? Karena hewan ini mampu berpindah tempat dan pergerakannya bisa kita lihat sehari-hari. Dia menggunakan kaki maupun kalau misalnya ikan dia menggunakan sirip. Kemudian alat gerak pada hewan meliputi tulang atau rangka, kemudian otot. Rangka pada hewan juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, endoskeleton atau rangka luar. Yang pertama eksoskeleton atau rangka luar. Yang kedua endoskeleton atau rangka dalam. Jadi, dia memiliki rangka yang berbeda. Jadi, hewan-hewan memiliki jenis rangka yang berbeda. Untuk bagian luar ada eksoskeleton. X itu berarti dia di luar. Kemudian endo berarti dia berada di dalam. Untuk skeleton artinya rangka pada hewan tersebut. Kemudian kita akan belajar lebih lanjut mengenai eksoskeleton atau rangka luar. Eksoskeleton ini berfungsi untuk melindungi tubuh dan tempat menempel otot yang banyak dimiliki oleh hewan invertebrata. Jadi eksoskeleton ini dimiliki oleh hewan invertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya, ada kelompok moluska. Ada cumi. Nih, semua sudah lihat kan? Hewan cumi-cumi. Dia kan memiliki semacam bagian yang keras. Itu merupakan tulangnya atau eksoskeleton. Kan dia berada di luar. Kemudian ada kerang. Kerang ini, cangkangnya ini merupakan eksoskeleton atau rangka luar. Kemudian ada bintang laut. Ini bagian yang keras-keras ini merupakan eksoskeleton. Kemudian yang kedua ada kelompok hewan antropoda. Apa saja hewan antropoda itu? Yang pertama ada belalang. Jadi tulang-tulangnya itu berada di luar atau merupakan rangka luar atau eksoskeleton. Nih. Kemudian ada kupu-kupu. Di sini ini merupakan eksoskeletonnya. Kemudian ada udang di bagian luar sini. Ini yang kita biasa kupas itu adalah eksoskeleton. Jadi eksoskeleton itu hanya dimiliki oleh kelompok hewan invertebrata. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai endoskeleton. Tadi endo berarti dia berada di dalam atau rangka dalam. Endoskeleton ini merupakan struktur tulang keras atau rawan. Jadi, endoskeleton ini terdapat tulang yang keras maupun tulang yang rawan. Tulang yang rawan itu merupakan tulang yang sifatnya dia lunak. Dalam tubuh organisme, endoskeleton ini berfungsi sebagai pelindung, penopang tubuh, dan juga tempat menempelnya otot. Kebalikan dari eksoskeleton, endoskeleton ini terdapat pada hewan vertebrata atau memiliki tulang belakang. Jadi, nih ada yang pertama ada ikan. Pernah makan ikan kan semuanya? Jadi, duri-duri pada ikan itu termasuk endoskeletonnya. Kemudian ada kadal, katak, burung, dan juga rusa. Semuanya ini memiliki endoskeleton. Lalu, ada pula hewan
yang memiliki keduanya, memiliki eksoskeleton dan juga endoskeleton. Jadi memiliki kedua-duanya. Hewan apakah itu? Jawabannya ada kura-kura. Jadi kura-kura itu cangkang bagian luarnya itu merupakan eksoskeleton. Sedangkan tulang yang ada di dalam tubuhnya merupakan endoskeleton. Selanjutnya, setelah membahas tumbuhan kemudian hewan, kita akan belajar bersama mengenai gerak pada manusia. Gerak pada manusia, pergerakannya dia mudah diamati karena kita tahu pergerakannya dia berpindah tempat dan juga menggunakan kaki. Alat geraknya berupa tulang dan otot. Rangka atau tulang pada manusia ini dibagi menjadi tulang keras atau osteon, kemudian ada tulang rawan atau kartilago. Tulang keras namanya keras, berarti dia strukturnya keras atau padat. Kemudian tulang rawan, dia strukturnya lunak. Kemudian ada otot. Otot pada manusia ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, otot lurik, otot polos, dan juga otot jantung. Setelah belajar mengenai tulang dan juga otot, kita harus tahu juga apa fungsi tulang itu. Yang pertama, memberi bentuk dan menegakkan tubuh. Coba bayangkan ketika tubuh tidak memiliki rangka atau tulang, maka tubuh akan tidak berdiri dengan tegak. Kemudian melindungi organ tubuh yang bersifat lunak. Seperti contohnya tulang rusuk yang melindungi paru-paru kita. Paru-paru kita kan sifatnya lunak, sehingga perlu ada tulang rusuk untuk melindungi paru-paru kita. Kemudian tulang merupakan alat gerak pasif, artinya dia tidak bergerak, tapi dibantu digerakkan oleh alat gerak yang aktif. Sebagai pertumbuhan sel darah merah dan sel darah putih. Karena tulang mampu menghasilkan sel darah merah dan sel darah putih pada bagian tulang tertentu. Kemudian fungsi otot. Yang pertama, alat gerak pasif, aktif. Yang pertama, fungsi otot yaitu sebagai alat gerak aktif. Alat gerak aktif ini akan bekerja sama dengan alat gerak pasif sehingga mampu menggerakkan tubuh kita. Kemudian sebagai penyusun organ-organ tubuh. Jadi seperti jantung, kemudian organ pencernaan dan organ-organ lainnya merupakan organ yang disusun oleh otot. Kemudian menstabilkan sendi dan juga menghasilkan panas akibat gerakan kita. Demikian materi mengenai sistem gerak pada makhluk hidup. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dan semoga yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.